pagi nih. Aku ingin ibadah pagi, tapi harus wangi. Dan aku mandi dulu Ya udah, bye-bye. Tahun ini tahun integritas. Apa yang ada di hati aku, apa yang ada di pikiranku, apa yang aku ucapkan, dan apa yang kulakukan harus sesuai firman Tuhan. Nah, aku mau ibadah nih, duduk yang rapi, sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita ibadah. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Coba dong aku sekarang mau sapa Papi Mami. Shalom Papi Mami. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Oh iya adik-adik, sekarang kita mau ngapain ya? Mau ibadah dong kak. Oh iya ya. Iya. Coba dong kakak mau lihat tangan-tangan yang udah siap untuk memulai ibadah. Yeay, semua sudah siap ibadah tentunya ya. Wah, bertepuk tangan dulu dong untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit Kita berdiri. mau memuji, menari bersama-sama buat Tuhan. Yeay. Yeay.
sambil tunjuk papi, mami, kakak, adik, semua orang yang ada di rumah sambil bilang, jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba hidup di luar dia. Sekali lagi dengan semangat loh. Jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba, oh oh jangan coba-coba hidup di luar dia, hidup di luar dia, hidup di luar dia. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik semua pasti tahu kan ceritanya Nabi Nuh? Pasti tahu kan ya? Iya. Yuk kita belajar taat sama seperti Nabi Nuh. Yeay. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam baka. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam baka. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Siap adik-adik? Siap dong. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, yes, yes, yes. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab yes, yes, yes. Ku jawab yes Tuhan, ku jawab yes Tuhan, ku jawab yes, yes, yes. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.
Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk adik-adik, boleh duduk kembali, siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau
kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi kita katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam dalam hati, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah aku. Sekali lagi, Yesus tolonglah aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, tumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kakak mau kemana? Kakak mau main. Gak boleh kak, kan kata mama kita gak boleh kemana-mana. Orang teman-teman kakak udah nungguin di luar. Kakak lagian cuma main sebentar doang. Gak boleh kak, kita harus taat. Udah ah, awas ya kamu bilang mama. Udah kakak mau main. Adik-adik, boleh nggak ya kita bersikap tidak taat seperti tadi? Pastinya nggak boleh ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari seseorang tentang ketaatan. Siapa yang mau tahu? Oke, perhatikan baik-baik ya. Pada waktu jumlah manusia semakin bertambah banyak di bumi ini, bertambah banyak juga dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tapi ada seseorang yang baik yang bernama Nuh. Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan, meskipun dia hidup di antara orang-orang yang banyak melakukan dosa dan kejahatan, tetapi Nuh memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hingga satu ketika Tuhan berbicara kepada Nuh. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh pun taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, meskipun nih adik-adik, banyak orang-orang yang menghina Nuh, mereka mengejek Nuh, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan mereka nggak mau dengar apa yang Nuh sampaikan. Wah, akhirnya bahtera itu pun selesai.
Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Tuhan memberi perintah kepada Nuh. Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, ketika hewan terakhir masuk ke dalam bahtera, Tuhan menutup bahtera itu. Dan hujan mulai turun. Hujan turun sangat deras, sehingga banyak bangunan-bangunan yang mulai terendam oleh air. Bahkan gunung-gunung yang tinggi pun itu tenggelam karena air itu semakin bertambah tinggi. Tapi Nuh dan keluarganya dan semua hewan yang ada di dalam bahtera, mereka semuanya aman karena Tuhan menjaga mereka semua. Setelah 40 hari, 40 malam, hujan pun berhenti. Tapi mereka semua yang ada di dalam bahtera belum bisa keluar. Nah, kenapa? Karena air masih ada di mana-mana. Jadi Nuh dan keluarganya harus menunggu dulu ya. Setelah itu Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat keadaan di bumi. Dan tidak lama burung merpati itu pun kembali membawa sehelai daun hijau. Nah, sekarang saatnya untuk Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan yang ada di dalam bahtera untuk keluar dari dalam bahtera. Dan mereka pun keluar. Setelah itu Nuh membuat mezbah untuk Tuhan sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan sudah menjaga Nuh dan keluarganya. Dan setelah itu Tuhan memberikan sebuah tanda yang indah sekali di langit, yaitu sebuah pelangi. Nah, adik-adik, lewat kisah Nuh, yuk kita mau belajar untuk kita mempunyai hidup yang takut akan Tuhan. Kalau kita memilih hidup takut akan Tuhan, kita pasti akan menjadi anak-anak yang taat. Jadi yang pertama, biarlah setiap kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan, ya. Kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Selain itu, kita juga bisa hormat kepada orang tua, kepada guru. Kalian semua boleh menjadi anak-anak yang taat. Dan yang kedua, mungkin ketika kalian memilih untuk taat kepada Tuhan, ada orang-orang mungkin atau teman kalian yang nggak suka, yang menghina, mengejek kalian. Tapi biarlah kita tidak takut untuk tetap memilih taat kepada Tuhan. Misalnya ketika kalian memilih untuk tidak menyontek, meskipun mungkin teman-teman kalian menyontek. Nah, kalian mungkin akan dibilang, so baik, atau kalian dibilang gak asik. Nah, itu kalian gak perlu takut untuk tetap memilih taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan membela anak-anak yang taat kepadanya. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau ambil sikap hati kita yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan Yesus untuk jadi anak-anak yang taat, untuk jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya Tuhan. Dan kami Tuhan percaya Tuhan, ketika kami memilih taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Tuhan pasti akan memampukan setiap kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Berkati setiap adik-adik Tuhan Yesus, mami papi Tuhan, semuanya ya Tuhan Yesus ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Membawa bangsa kami Tuhan, sembuhkan dan luputkan dari virus corona yang ada Tuhan, agar kami dapat beraktivitas lagi dengan lancar Tuhan.
Berkati juga tim medis yang menangani segala sakit penyakit termasuk virus corona. Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat untuk mengerjakan tugasnya dengan baik, Tuhan. Berkati sistem pemerintahan di Indonesia, Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tuhan, semua gubernur dan menteri, Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka, Engkau beri kekuatan, kesehatan untuk mereka, Tuhan, agar dapat mengelola Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, Tuhan. Engkau berkati mereka agar dapat bertumbuh, agar dapat belajar dengan lebih baik, Tuhan. Engkau berikan kesehatan untuk semua anak-anak di Indonesia, Tuhan, agar mereka bisa menjadi kemuliaan-Mu di Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala GBI Bogor Danau Raya, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, dan Bapak Gembala GBI Tapos, Bapak Pendeta Lukas Karsono. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan memberkati pelayanannya serta keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Gereja GBI Tapos. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja kami, serta kami juga berdoa untuk kota Cibinong. Kiranya lawatan Tuhan melawat kota Cibinong. Untuk itu siapkan kami generasi anak panah-Mu untuk bisa dipakai Tuhan sebagai penuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang mengikuti ibadah online supaya diberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, dan jauhkan dari yang jahat dan jadi anak yang takut akan Tuhan dan patuh dan hormat kepada orang tua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan lupa ya, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom teman-teman. Sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Welcome back to Kid Church News. Ibadah anak online GBI Jalan Tapos dapat disaksikan di minggu ketiga setiap bulannya. Kidzum GBI Tapos dan cabang nantinya diadakan di minggu kedua jam 4 sore. Follow yuk Instagram Kid Church untuk dapat info kegiatan ibadah anak. Teman-teman, gabung yuk di grup WhatsApp Pasukan Jemaat Anak. Hubungi Kak Yerly di nomor 0818 0690 5858. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat diberikan lewat nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Yuk mari adik-adik dan juga papa mama yang mendampingi, kita siapkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang telah terima berkat Tuhan kita katakan amin.